Korea tuh, lu sekalinya jadi korban vokal lu, ngomong mulu lu. Tapi sekalinya pelakunya warga negara lu sendiri, malah pada diem, munafik banget lu. So that Koreans would not look down on us. Modal para pelajar Korea buat ngedeketin cewek-cewek Pinoy itu cukup dengan cocot kencong. Kita bahas Korea-Koreaan lagi. Cuma kali ini gue nggak mau bahas negaranya nih. Gue nggak mau juga bahas isu-isu yang ada di sana. Kali ini gue mau bahas fenomena sosial yang apa ya? Ya jahat banget sih, biadab banget ini menurut gua. Dan gilanya fenomena sosial ini tuh dilakuin sama banyak oknum orang Korea, tapi di negara orang, atau tepatnya di Filipina. Seriusan ini, biadab banget ini. Lu bayangin aja, ada orang yang sengaja nanam benih, lu ngerti kan ya maksudnya nanam benih di sini apa? Nah itu mereka nanam benih, tapi habis itu mereka dengan sadar ninggalin benih yang mereka tanam. Gak ada tanggung jawabnya sama sekali. Pergi aja udah gitu, yang penting hawa nafsu terpuaskan. Dan akhirnya gara-gara ini yang kena dampaknya orang-orang Filipinanya kan, termasuk benih-benih yang udah mereka tanam di masyarakat lokal. Iki, sing jenenge Mokondo iki. Tapi kira-kira alasannya apa ya sampai orang-orang Korea ini milih Filipina buat nebar benihnya? Dan gimana kira-kira nasib para korban cowok-cowok Mokondo Korea ini? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas mirisnya nasib Kopino. Anak-anak keturunan Korea di Filipina, korban cowok-cowok penanam benih gak bertanggung jawab. Di Learning by Google. Kan biasanya kan kasus-kasus perempuan lokal dijadiin hiburan buat laki-laki dari bangsa lain tuh kan terjadinya tuh biasanya di masa-masa perang ya. Dilakuin sama laki-laki bangsa penjajah ke perempuan di tanah yang dijajah. Tapi di zaman sekarang ternyata masih ada loh praktek kayak gini tuh masih ada loh. Kejadian kayak gini tuh masih ada. Dan ini tuh konteksnya tuh bukan pernikahan multiras atau sejenisnya ya. Ini bener-bener dijadiin pemuas aja sama laki-laki dari negara lain. Dijadiin pemuas tanpa ada kecenderungan buat dinikahin. Tanpa ada niatan buat tanggung jawab. Ya mungkin kurang lebih mirip gundik-gundik di eranya kolonial Belanda lah. Bedanya kalau gundik kan walau nggak dinikahin tapi tetap diurus kan. Si cewek yang jadi gundik tetap dikasih penghidupan dan tempat tinggal. Terus anaknya juga tuh masih tetap diperhatiin. Malah biasanya derajat anak-anak Indo, anak-anak blasteran Indonesia Eropa itu tuh lebih tinggi daripada anak pribumi murni. Dan mereka juga biasanya privilege-nya tuh lebih banyak ya, lebih mantap lah pokoknya. Buat yang mau kita bahas ini, korbannya adalah perempuan-perempuan Filipina yang dibikin hamil sama cowok-cowok dari Korea Selatan. Dan anak-anak mereka inilah yang disebut sebagai Kopino. Yang nasibnya tuh miris banget. Jadi buat yang di Filipina nih nggak ngaruh itu mereka campuran Korea tuh nggak ngaruh. Tetap nelongso hidup mereka. I'm Kopino. I'm Kopino. I'm Kopino. I'm Kopino. We are Kopino. Oke, sekarang kita bahas namanya dulu nih. Kenapa mereka disebut Kopino? Ini gue yakin banyak yang bisa nebak sini. Ya benar, Kopino tuh singkatan dari Korean Pinoy. Istilah yang dipakai buat nyebut orang-orang yang ibunya tuh orang Filipina dan bokapnya orang Korea, khususnya di sini Korea Selatan. Kalau menurut Mixed Filipino Heritage Act of 2020 disebut, di Filipina tuh ada sekitar 30.000 bayi, anak-anak dan anak muda Kopino yang terlantar diasingkan dan dititipin ke panti asuhan. Nggak diurus sama orang tua mereka. Padahal di sisi lain, mereka tuh rawan banget kena diskriminasi, stigmatisasi, pelecehan, dan kekerasan fisik di usia yang masih sangat muda. Nah ini kan kasihan banget ya. Anak-anak yang harusnya dapat kasih sayang orang tua kan malah terlantar dan harus ngedepin semua hal itu loh. Emang orang tuanya kemana? Nah ini buat ngejawab ini enaknya kita bahas dulu nih dari awal nih. Gimana ceritanya sih sampai banyak orang Korea yang datang ke Filipina? Dan kenapa banyak cewek Filipina yang melahirkan anak Kopino tapi akhirnya malah nggak diurus? Kopinos are children with Korean fathers and Filipino mothers. Most of them have been abandoned by their fathers. Asan kayong papa ko ngayon, ma? Sabi ko, hayaan mo, baka may pamilya na yun, ay baka may asawa na yun. Baka po minsan. Hindi siya makapunta rito. Kalau menurut data dari Department of Tourism of the Philippines di tahun 2023 disebut, Korea Selatan tuh jadi negara dengan angka visitor paling tinggi yang ngunjungin Filipina. Sebanyak 24,5% pengunjung Filipina tuh pasti berasal dari Korea Selatan. Dan ini tiap tahunnya angkanya tuh selalu sama loh. Selalu Korsel yang paling banyak nyumbang angka turis Filipina. Nyumbang sampai 1/4-nya kan tadi kan. Dan kalau menurut Korean Lee, selain turis yang emang datang buat jalan-jalan, banyak juga orang Korea yang datang ke Filipina buat belajar bahasa Inggris. Ya harus kita akui, pendidikan bahasa di sana kan emang bagus kan, dan lebih murah juga daripada di Korea. Makanya akhirnya banyak banget tuh mahasiswa Korea yang lanjutin studi bahasanya ke Filipina. Terus selain turis sama pelajar, banyak juga orang Korea yang datang ke Filipina buat urusan bisnis. Dan selain tiga itu, ada juga orang Korea yang mampir bentar ke Filipina buat apa ya nyebutnya ya?
Ya, buat wisata kuliseks lah. Buat nyari-nyari perempuan murah yang disewain di barbar atau di rumah remang-remang gitu. Jadi kalau menurut Korean Lit tadi, ada 4 golongan orang Korea yang ke Filipina. Yang turis normal, yang pengen belajar bahasa Inggris, yang ada urusan bisnis, sama yang emang datang buat nyari remang-remang mania. Nah, dari keempat golongan ini, menurut lu yang mana nih yang paling banyak jadi bokapnya Kopino? Ayo, yang mana nih? Yang mana? Yang ke-1 kah? Yang kedua kah? Yang ketiga kah? Yang keempat kah? Kalau lu milih yang keempat, yang tadi emang nyari bisnis kenakalan, yang emang nyari remang-remang tadi, jawaban lu salah. Kalau menurut The Sungkyun Times disebut, sekitar 90% ayah Kopino ternyata adalah pelajar berusia 20 tahunan. Berarti yang golongan 2 ternyata yang mahasiswa Korea yang harusnya belajar bahasa Inggris di Filipina. Bukannya belajar bahasa Inggris, malah belajar jadi bapak. Dan cewek-cewek Pinoynya, para ibu dari Kopino, kebanyakan adalah guru bahasa Inggris dan pegawai di sekitar lingkungan kampus atau sekolah mereka. Jadi di sekitar kampus kan suka ada minimarket, kantin, restoran, atau kafe gitu kan. Nah, pekerja-pekerja di tempat inilah yang paling sering jadi korbannya para pelajar Korea di sana. Nah, masalahnya, cewek-cewek kayak mereka ini, yang basicnya emang cewek baik-baik, bukan cewek nakal, mereka tuh ternyata lebih rawan hamil di luar nikah dibanding para pekerja malam. Kenapa gitu? Soalnya gini, kalau cewek-cewek pekerja malam, pekerja-pekerja industri kenakalan, mereka tuh malah udah pada tahu kalau gue melakukan resikonya apa nih. Makanya mereka juga tahu gimana cara mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, masalahnya mahasiswa-mahasiswa Korea ini, kan mereka tuh ke Filipina buat belajar ya, bukan buat liburan. Jadi ya, mayoritas uang mereka tuh terbatas buat kehidupan sehari-hari aja, buat kebutuhan sehari-hari aja. Dan akhirnya, mahasiswa-mahasiswa Korea yang low budget dan kesepian ini, mereka pada nyari cewek lokal buat dipacarin. Mereka ngejalin hubungan yang spesial kan, sampai si ceweknya tuh mau kalau diajak berbuat. Opa, busuk banget deh opa. Terus kalau menurut The Korea Herald, yang bikin lebih parah lagi tuh, masyarakat Filipina yang Katoliknya taat banget, ketika melakukan mereka tuh cenderung pantang banget pakai alat pengaman apapun. Makanya endingnya banyak yang hamil. Dan kalau udah hamil gini, karena ngegugurin juga tabu banget kan, jadi ya pilihannya cuma satu, ngegedein anaknya. It was a whirlwind romance. 2 months after dating, they got married. But the moment Connie gave birth to her first child, her Korean husband disappeared. Dan nyebelinnya nih, kalau menurut The Sungkyun Times disebut, modal para pelajar Korea buat ngedeketin cewek-cewek Pinoy itu cukup dengan cocot kencong. Mereka tuh jadi cukup ngomong, "Opa, sarange kamu banget loh, Dek. Opa pasti tanggung jawab kok. Nanti kalau Opa udah lulus, Opa bakal ngajak kamu ke Korea buat tinggal di sana. Yuk." Dan di sini ceweknya percaya-percaya aja. Kenapa pada percaya aja? Soalnya di Filipina sendiri tuh ada tren yang namanya Korean Dream. Tren dimana cewek-cewek di sana tuh pada ngedeketin dan pacaran sama cowok-cowok Korea buat memperbaiki taraf hidup mereka. Dan kenapa yang diincernya cowok Korea? Soalnya di Filipina tuh ada stereotip yang nganggep kalau cowok Korea tuh kaya, cowok Korea tuh pasti banyak duit. Jadi ya udah, match sudah tuh, yang ceweknya ngarep duit dan kehidupan yang lebih baik kan, sementara cowoknya ngarep kebutuhannya terpenuhi. Udah, pas udah. Akhirnya mereka pacaran, ceweknya hamil, lahir deh Kopino. Nah, lu inget kan tadi kan si Opa bilangnya mau tanggung jawab kan? Nah, itu mayoritas bohong tuh. Mayoritas malah pada kabur semua pas tahu ceweknya hamil. Jadi nggak ada tuh tanggung jawab ngerawat anaknya tuh nggak ada. Pas tahu aku hamil aja tuh langsung pada hilang. Kalau menurut The Korean Times disebut, kebanyakan cowok Korea tuh pada langsung mutusin pacarnya pas tahu pacarnya hamil. Beneran tuh, langsung pada balik ke negara asalnya. Paling ya apes-apesnya kalau misalnya pendidikannya tanggung, nggak bisa cabut gitu aja, ya dengan terpaksa dia harus nikahin si cewek. Tapi itu pun nikahnya pakai dokumen dan identitas palsu. Biar nanti kalau studinya kelar, dia bisa langsung balik ke Korea tanpa takut dikejar-kejar tanggung jawab hukum. Soalnya dokumen dia di Filipina palsu semua kan. Busuk. Atau yang lebih kampret lagi nih, ada juga yang sebenarnya dia tuh di Korea tuh udah menikah dan berkeluarga, tapi di Filipina dia bikin keluarga lagi sama cewek lokal, pakai dokumen dan identitas palsu tadi. Dan kalau udah gini ya siapa lagi yang jadi korban kalau bukan cewek dan anaknya? Ini ngaco banget ya kelakuan ya. Hanggang tawag ako ng tawag noong 2005. Sinas hello, ganun lang, tapos binababa niya. Sabihin ng Korean sa asawa niyang Pilipina at anak, uwi muna ako ng Korea at maghahanap buhay. Sandali lang, babalik agad ako. Pag uwi niya ng Korea, hindi na bumalik.
Nah mirisnya kalau menurut Ku Boncang, pendiri LSM We Love Kopino, dia bilang para ibu dari Kopino ini, mereka tuh awalnya tuh kebanyakan cewek baik-baik. Tapi karena udah jadi ibu dan harus nafkahin anaknya sendirian kan, bingung mau kerja apa, akhirnya banyak yang lari ke bisnis-bisnis kenakalan. Dan ini mereka bisa sampai gini soalnya kalau mereka mau nyari kerjaan lain, kayak kerjaan mereka yang dulu, kayak misalnya di minimarket atau sekolah, apalagi guru, itu tuh udah susah. Soalnya mereka kan udah kena stigma jelek dari masyarakat, mau kerja apapun pasti ditolak sama masyarakat. Jadinya ya mau nggak mau mereka harus ngorbanin harga dirinya. Dan lebih edannya lagi, kalau mereka lagi kerja, itu anak-anaknya tuh ditinggal gitu aja loh. Ya gimana ya, soalnya tempat penitipan anak di sana kan emang jarang banget kan. Atau kalaupun ada ya pasti harganya mahal. Jadi ya udah, ketika emaknya kerja ya anaknya mau nggak mau dibiarin aja. Ya paling ditelantarin main sama tetangga aja, udah nggak diurus sama sekali sama emaknya. Bahkan akhirnya banyak juga yang naruh anaknya ke panti asuhan biar ada yang rawat. Ya, tapi ya mending taruh panti asuhan sih, seenggaknya ada yang ngurus kan. Daripada lu tinggal kerja gitu aja padahal dia masih bayi kan. Gila apa lu? This shelter provides a home for those who have been neglected by their South Korean fathers. Most of these kids were left here by their Filipino mothers, too impoverished to look after them. Here, they are taught not just basic education, but also given lessons on Korean language and culture. Terus nih yang sedihnya lagi, anak-anak Kopino tuh ternyata pada nggak bisa sekolah loh. Kenapa pada nggak bisa? Soalnya kalau menurut The Kyung Chang Shinmun disebut, di Filipina, buat ngurus administrasi kayak kartu keluarga, akte kelahiran, dan lain-lain, itu wajib ada bapaknya. Nah, kalau si anak nggak punya bapak, nggak tahu bapaknya siapa dan di mana, atau identitas bapaknya ternyata palsu, ya itu si anak nggak akan bisa ngurusin dokumen-dokumen tadi. Padahal di saat bersamaan kan kita tahu kalau kakak sama akte kelahiran itu penting banget buat segala urusan. Termasuk buat daftar sekolah, buat daftar asuransi kesehatan, ya pokoknya hampir buat semuanya lah. Dan karena mereka nggak punya dokumen-dokumen itu, akhirnya para Kopino ini mereka tuh jadi nggak bisa sekolah, nggak bisa punya akses ke kesehatan, intinya ya makin terlantar dan nggak keurus lah. Ini miris banget, Jir. Udah kan masa depan ceweknya hancur, masa depan dan kehidupan anaknya juga hancur. Udah kan ngancurin hidup orang gini, cowoknya mereka malah gampang banget buat kabur nggak tahu kemana. Santai pokoknya kalau cowok-cowok Koreanya masih bisa punya masa depan dia, masih bisa punya karir, bisa kawin lagi, bisa hidup normal, ya pokoknya enak lah. Kampret. Dan sebenarnya cewek-cewek yang jadi korban ini mereka tuh banyak yang nggak pasrah gitu aja setelah ditinggal. Banyak banget dari mereka yang usaha buat nyari cowoknya walaupun kebanyakan gagal. Bahkan banyak juga organisasi dan lembaga masyarakat yang dibikin buat ngebantu anak-anak Kopino nyari bapak mereka. Lembaganya tuh kayak contohnya We Love Kopino tadi, terus ada juga Kopino Children Foundation, sama Korean Youth Exchange Promotion Association. Jadi ya organisasi-organisasi inilah yang ngebantu anak-anak Kopino buat dapat pendidikan yang nggak bisa mereka dapetin secara formal. Terus lembaga-lembaga ini juga mereka tuh ngebantu kebutuhan dasar dan nyediain shelter atau tempat penampungan buat anak-anak Kopino yang terlantar. Terus selain itu ada juga website-website yang isinya tuh daftar nama anak-anak Kopino, nama ibunya, dan nama ayahnya yang diketahui. Terus kadang-kadang ada juga foto si ayahnya yang ternyata masih disimpan sama si ibunya. Nah itu fotonya dipajang tuh di website itu. Ditaruh di situ, dipajang di situ biar kalau ada yang ngeliat dan ternyata ada kenalan Koreanya di situ, itu jadi bisa disuruh tanggung jawab. Jadi ya cukup banyak sebenarnya website-website yang nyoba nolong gini. Salah satunya tuh website ini. Website yang dibikin sama Ku Boncang. Ini gara-gara website ini, Ku Boncang bilang kalau dia tuh sampai udah dituntut lebih dari 20 kali sama para ayah Kopino yang nama dan fotonya dipajang di website dia. Dituntut karena pelanggaran privasi dan pencemaran nama baik. Ini logikanya aneh juga ya cowok-cowok Korea ini ya. Nama baik dijaga tapi kelamin dilepas. Ada. Kelamin muniku loh, jaga. Dan untungnya walaupun sering banget dituntut, tapi karena pengadilan nganggap tindakan Ku Boncang ini demi kepentingan umum, jadinya dia nggak pernah dihukum. Tapi terus ngerinya ternyata bokap-bokapnya Kopino ini mereka juga tuh suka nyari cara lain buat nyelesain masalah mereka. Cara-cara selain lewat pengadilan. Cara apa tuh? Ku Boncang bilang dia tuh udah beberapa kali diancam sampai bahkan dipukulin sama preman-preman bayaran. Tapi Ku Boncang di sini tetap nggak peduli. Dia tetap pengen ngebantu para Kopino buat nemuin ayah mereka. Biar si ayah tuh mau bertanggung jawab. Ya kalau nggak mau bertanggung jawab secara penuh ya seenggaknya secara finansial sama ngurusin dokumen administrasi anaknya aja lah. Biar anak Kopinonya tuh bisa sekolah. Biar si anak bisa membangun masa depan sambil masa lalunya dia lupakan. Anjir, bijak juga.
South Korea native Son Bom-shik and his Filipino wife Normie opened this shelter in 2006 in Metro Manila's Quezon City. Since then, around 200 children have lived here. They call them Copinos. 저희가 지금 하고 있는 일은 아빠 찾아주기나 그런 일보다는 이 아이들의 교육 그리고 자립 사업입니다. 두 가지로 다 저희는 이제 보고 있고요. Dan nyebelinnya kalau dari sisi pemerintah Korea, kalau menurut Park Sang-chun dari Korea Youth Exchange Association, dia bilang pemerintah Korea tuh sama sekali nggak peduli sama anak-anak Kopino. Nggak ada tuh pemerintah ngebantu mereka tuh nggak ada. Padahal harusnya anak-anak Kopino jadi tanggung jawab pemerintah Korea dong. Soalnya kan gimana pun mereka warga negara Korea. Kan bokapnya orang Korea. Ini pemerintahnya malah cuek. Makanya gara-gara ini jadi banyak banget yang nganggap kalau pemerintah dan masyarakat Korsel tuh munafik. Ya gimana nggak munafik? Soalnya kan pemerintah Korea tuh vokal banget ngeprotes kejahatan-kejahatan mesum yang dilakuin sama Jepang ke Korea selama masa perang. Jadi orang-orang ngelihatnya Korea tuh, lu sekalinya jadi korban vokal lu, ngomong mulu lu. Tapi sekalinya pelakunya warga negara lu sendiri malah pada diem, munafik banget lu. Jadi banyak yang ngerasa pemerintah Korea tuh kayak nggak mau ngelihat apa yang terjadi di Filipina, yang bahkan terjadinya tuh bukan karena perang loh. Tapi ya seenggaknya pemerintah Korea masih mau bantu ngeproses sih kalau ada perempuan Filipina yang datang ke Korea buat nyari bapak dari anaknya. Masih mau bantu kalau ternyata orangnya ketemu dan si perempuan nuntut ke pengadilan, terus di pengadilan terbukti kalau ternyata anaknya tuh emang anaknya si orang Korea ini. Nah itu pemerintah Korea masih mau bantu tuh. Kalau terbukti pemerintah Korea bakal nyuruh warga negaranya yang jadi pelaku buat bayar uang denda dan tunjangan hidup ke si anak Kopinonya tiap bulan. Itu wajib tuh. Dan kalau udah gini, ini nggak bisa sembarangan loh. Soalnya transaksinya tuh dipantau sama pemerintah. Dilihat sama pemerintah dia beneran nafkain anaknya atau enggak. Tapi ingat sekali lagi, pemerintah Korea baru bakal gitu kalau orangnya udah ketemu. Kalau belum ya, lu masih harus nyari sendiri dulu. Nah masalahnya kan nggak semua ibunya Kopino mampu datang ke Korea kan? Atau kalaupun mereka datang, belum tentu orangnya ketemu kan? Jadi ya endingnya masih banyak banget nih Kopino-Kopino dan ibunya yang harus hidup dengan kondisi buruk. Karena ya bapaknya nggak bertanggung jawab. Oh iya, kalau lu mau nonton film yang ngangkat kisah Kopino ini, lu bisa nonton film yang judulnya The Child. Di situ diceritain tuh kehidupan Kopino dengan segala masalahnya. Ya, emang beneran kasihan sih kelihatannya. Tapi menurut lu sendiri gimana nih? Kedepannya tren Kopino ini bakal masih banyak atau bisa segera ditekan? Yang mana nih? Silakan komen. Lee, along with other lawmakers, are in Manila to hear the stories of the so-called Copinos. One of the lawmakers says Copinos can file a lawsuit in South Korea to force their fathers to recognize them, but it will be a long and costly process. They really want us to finish our studies and dream high and do our dreams so that Koreans would not look down on us. Oke, sekian Lerbungin kali ini tentang Kopino, anak-anak blasteran Filipina Korea yang hidupnya tuh nelangsa banget gara-gara kelakuan bapaknya yang kampret. Tapi ya ini bisa jadi peringatan buat cewek-cewek kita juga ya. Tolong jangan mudah tergoda sama janji-janji orang asing lah. Soalnya lebih gampang kan mereka kaburnya kan. Mereka berbuat, abis itu balik ke negaranya, lu mau apa coba? Ya kalau lu merevisi kayak gue ada salah, atau mau nanya, atau nambahin di video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye! Kali-kali diriku kau hujat, padahal ini semua kodrat. Ku